Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Bab sujud sahwi. Qala Allah ta'ala Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Di sini Syekh Sa'di mengatakan qad akhbaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna Allah qala qad fa'altu. Dalam sebuah hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya Allah mengatakan qad fa'altu, aku telah melaksanakannya, aku telah melakukannya, ijabatan lihada ad-du'a, ya, sebagai jawaban atas doa ini, yaitu doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, wahai Rabb kami, jangan kau hukum kami atas apa yang kami lupa dan atas apa yang kami lakukan karena kesalahan. Ya. Kemudian perbedaan antara keduanya, antara lupa dan khata, anna nisyan duhulul qalbi an ma amara bihi fayatruku nisyanan. Duhul itu kacau, lupa, ya, lupanya hati dari apa yang diperintahkan, kemudian hati tersebut meninggalkan perintah tersebut karena lupa. Contohnya seorang puasa, di siang hari dia sibuk misalnya melakukan aktivitas, mengerjakan tugas dan yang lain sebagainya, dia lupa sedang dalam keadaan puasa, kemudian dia minum atau makan sesuatu, ya, maka ini disebut dengan nisyan, lupa. Jadi sibuknya hati dari apa yang diperintahkan. Kemudian wal khata ayak sudah syai'an yajuzu lahu qasduhu, ya, seseorang berniat, ya, untuk melakukan sesuatu yang boleh dilakukan, summa yaqa'u fi'luhu ala ma la yajuzu lahu fi'luhu, kemudian dia terjatuh kepada perbuatan yang tidak seharusnya dia boleh lakukan, ya, maka orang ini fahadani, dua hal ini, qad afallahu an hadhil ummah ma yaqa'u bihima, telah Allah maafkan atas umat ini sebagai rahmat, kasih sayang, dan sebagai ihsan, perbuatan baik Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Fa'ala hada man shalla fi saubin maghzubin aw najasin aw qad nasiya najasatan ala badanihi aw takallama fi sholati nasyan. Nah, jadi atas dasar ini, barang siapa salat, ya, dengan baju hasil ghosab, dengan baju yang najis, atau dia lupa ada najis di badannya, atau dia berbicara ketika salat karena lupa, aw fa'ala muftiran nasyan, atau dia telah melakukan hal-hal pembatal puasa nasian karena lupa, au fa'ala mahduran min mahduratul ihram, atau dia melaksanakan larangan-larangan dalam mahdurat ihram, larangan-larangan ihram, allati laisa fiha itlaf, yang mana larangan tersebut tidak ada itlaf, tidak ada perusakan, ya, tidak ada kerusakan. Misalnya larangan ihram adalah tidak boleh memakai wangi-wangian, ya. Kemudian dia memakai wangi-wangian karena lupa, maka ini tidak mengapa, nggak ada itlaf, nggak ada kerusakan. Yang ada kerusakan, merusak barang orang lain, contohnya adalah seorang ketika ihramkan tidak boleh berburu, maka kemudian dia berburu karena lupa, ya, telah membunuh kambing, telah membunuh rusa misalnya, maka dia harus wajib mengganti walaupun dalam keadaan lupa. Fa innahu ma'fuun anhu, maka dia dimaafkan. Wa kadzalika la yahras man fa'ala al-mahluf alaihi nasyan. Begitu juga seseorang itu tidak disebut yahnas, tidak melanggar sumpah, orang yang melakukan apa yang dia sumpahi karena lupa. Jadi seorang misalnya bersumpah tidak akan makan ayam, kemudian dia makan ayam, lupa, ya, maka dia tidak berdosa dan tidak wajib membayar
kafarah kafarah sumpah. Wa kadzalika law akhta'a fa atlafa nafsan aw malan. Ya. Begitu juga kalau seorang berbuat salah kemudian dia melukai jiwa, melukai orang lain, aw malan atau merusak harta milik orang lain, falaisa alaihi ismun. Tetapi dia tidak mendapatkan dosa, innama ad-dhaman. Tapi yang wajib bagi dia adalah untuk membayar akan tetapi yang wajib bagi dia adalah ad-dhaman, ganti rugi, murattabun ala mujarradil itlaf, yang diakibatkan dari kerusakan yang dia timbulkan. Wa kadzalika al mawadhi'u allati tajibu fiha at-tasmiyah. Begitu juga tempat-tempat atau amalan-amalan yang wajib membaca basmalah di situ. Ya, idza taraka insan nasian, kalau seandainya seorang manusia dia meninggalkan bacaan basmalah karena lupa, lam yadur, maka tidak masalah, tidak mengapa, tidak merusak amalan tersebut. Ya, jadi kalau seorang lupa kemudian melakukan kesalahan dan merusak harta milik orang lain atau melukai orang lain, ya dia tidak mendapatkan dosa tapi wajib ganti rugi. Ya innamad dhaman, ya wajib ganti rugi. Nah, kemudian yang berikutnya bab dzikir ba'da shalah. Ya, dzikir ketika selesai dari salat. Qala ta'ala fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Nam ai fa idza faraghtum min salatikum, apabila kalian telah selesai dari salat kalian, yaitu salatul khauf. Ya, di sini konteks ayatnya adalah membahas tentang salatul khauf. Nah, kenapa disebutkan salatul khauf? Karena ketika salat khauf itu biasanya seseorang akan merasakan rasa takut, ya, sehingga untuk menghilangkan rasa takut tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkurullaha fi jami'i ahwalikum wa hayatikum. Maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan dan dalam semua aktivitas kalian. Ya, di sini Allah contohkan hanya ketika perang, ya, ketika perang saja kita diperintahkan untuk berzikir. Ya, maka apabila dalam kondisi aman, damai, ya lebih wajib lebih tekankan lagi untuk berzikir kepada Allah. Nah, kemudian kita beralih pada bab berikutnya, yaitu bab salat at-tatawwu. Nah, dalam firman-Nya Allah mengatakan qala ta'ala faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Ya, barang siapa tatawwa, ya, apa itu tatawwa? Tatawwa yaitu fa'ala ta'atan mukhlishan biha lillahi ta'ala, melakukan sebuah ketaatan karena ikhlas lillahi ta'ala. Khairan, ya, barang siapa melakukan ketaatan berupa sebuah kebaikan, ya, kenapa harus baik? Ya, berupa haji, umrah, tawaf dan yang lain sebagainya. Intinya ibadah-ibadah tersebut disyariatkan. Fahuwa khairul lah, maka itu baik baginya. Maka ini menunjukkan bahwasanya kullamazdadal abdu min ta'atillah, setiap kali seorang hamba bertambah ketaatannya kepada Allah, maka bertambah pula khairuhu wa kamaluhu, kebaikannya, dan bertambah pula kesempurnaan seorang hamba. Wa darajatuhu indallah, dan bertambah pula derajatnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena bertambah iman dia. Wa dalla takidu tatawwu bil khair. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keterkaitan perbuatan itu dengan kebaikan. Nah, di sini faman tatawwa khairan, ya. Di sini Allah mengaitkan perbuatan baik dengan kebaikan. Ini menunjukkan bahwasanya annaman tatawwa bil bid'ah, ya, orang yang berbuat bid'ah allati lam yashra'ha Allah wala rasuluhu, yang tidak Allah syariatkan dan juga tidak disyariatkan oleh Rasulnya, annahu la yahsul lahu, maka dia tidak mendapatkan kebaikan kecuali apa? Illal ana, kecuali rasa capek saja. Walaysa bi khairin, dan bukan kebaikan, bukan disebut kebaikan. Bal qad yakunu syarrun lahu, bahkan apa? Disebut keburukan. In kana muta'ammidan, apabila dia sengaja, aliman bi adami masyru'iyatil amal, dan dia tahu
bahwasanya amalan tersebut tidak disyariatkan. Jadi yang namanya kebaikan adalah khair di sini adalah kebaikan yang disyariatkan oleh Allah dan juga Rasulnya, dan apa yang tidak disyariatkan maka bukan termasuk kebaikan. Kemudian yang berikutnya faslun fi qiyamil lail, ya, pembahasan tentang salat malam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan suatu ibadah yang asyraf, ya bi asyrafil ibadat, ibadah yang paling mulia, wahya shalah, yaitu salat, ya. Kum ini artinya salatlah. Kemudian di sini juga wa bi akadil awqat wa afdaliha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk melaksanakan salat di waktu-waktu yang paling ditekankan, di waktu-waktu yang paling mulia, yaitu waktu apa? Waktu malam. Makanya di sini Allah mengatakan qumil laila, salatlah pada waktu malam. Nah, seperti itu. Wa min rahmatihi, dan di antara bentuk rahmatnya annahu lam ya'murhu bi qiyamil laili kullihi, ya. Yaitu Allah tidak memerintahkan nabinya untuk melaksanakan salat malam semuanya, satu malam suntuk, enggak semua malam, enggak satu malam full harus salat malam, tidak. Tapi berapa? Ya, bal qala, akan tetapi Allah mengatakan qumil laila illa qalila, dirikanlah salatlah malam kecuali hanya sedikit saja. Qalil dari apa? Sedikit dari malam, ya. Kemudian berapa kadarnya? Kemudian Allah menyebutkan pada ayat yang berikutnya, summa qadara dzalika, kemudian Allah menentukan berapa kadarnya, faqala nisfahu aw inqus minhu, setengahnya atau kurang darinya, yaitu kurang dari berapa? Minan nisf, kurang dari setengah. Qalilan, ya. Kemudian di kata terakhir yaitu qalilan bi ayyakuna sulusu wa nahwahu, aw inqus minhu qalila, yaitu lebih dari setengah, bisa jadi sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, sepertujuh, dan seterusnya. Au zid alaihi, atau pada ayat berikutnya Allah mengatakan zid alaihi, tambahkanlah, tambah dari berapa? Tambah dari setengah, ya, maksudnya pertengahan malam lebih, jadi 2/3 malam, ya, atau 3/4 malam, maksudnya fayakunu sulusain wa nahwiha. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Nah, silakan dibaca ayatnya, ayat terakhir dari surat Al-Muzammil, dan kita baca tafsirnya. Syekh Sa'di mengatakan dzakarallahu fi awwali hadhihi surah annahu amara rasulahu bi qiyami nisfil lail aw sulusihi aw sulusaihi. Di awal surat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah memerintahkan nabinya untuk melaksanakan salat malam, ya, mulai dari pertengahan atau mulai dari sepertiga malam atau 2/3 malam. Wal aslu anna ummatahu usatun lahu fil ahkam, dan hukum asal bahwasanya umatnya Nabi Muhammad itu adalah meneladani, ya, ikut meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hukum dan syariat. Jadi apa yang diperintahkan kepada Rasul maka diperintahkan pula kepada umatnya. Wa dzakara fi hadzal maudhi'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam masalah ini bahwasanya beliau, ya, Nabi Muhammad SAW imtasala dzalika huwa, ya, telah melaksanakan, telah menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya, dan juga bersama siapa? Wa ta'ifatum ma'ahu minal mu'minin, bersama sekelompok orang mukmin yang salat malam bersama beliau. Walamma kana tahrirul waqti al ma'muri bihi masyaqqatun 'alan nas, ya. Dan mengingat ketika penentuan waktu yang diperintahkan di dalamnya untuk salat malam merupakan waktu-waktu yang masyaqqah, sulit, berat untuk manusia, maka Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah sahala alaihim, telah mempermudah kepada mereka fidzalika ghayatat tashil, dengan kemudahan yang sangat, ya, dengan kemudahan yang sangat. Oleh karena itu Allah mengatakan wallahu yuqaddirul laila wan nahar, Allah telah menentukan
kadar ukuran malam dan siang. Ay ya'lamu maqadirahuma. Jadi Allah tahu kadarnya berapa, ukurannya berapa. Wa ma yamdi minhuma, dan Allah tahu apa yang telah berlalu dari keduanya. Wa yabqa, dan apa yang masih ada di dalam malam dan siang. Wa alima allang tusuhu, yaitu Allah tahu kalian tidak akan mampu untuk menentukan batas-batasnya. Nam ay lan ta'rifu miqdarahu min ghairi ziyaratin wala naqsin. Kalian itu tidak akan pernah tahu ukuran yang tepat dari siang dan malam tanpa ada tambahan atau pengurangan. Maksudnya kalian nggak bisa menentukan dengan pas, pasti ada kurangnya, pasti ada lebihnya. Likauni dzalika yastad'i intibahan wa ana'an wa zaidan. Oleh karena itu hal tersebut mengajak kita atau menuntut kita, yastad'i, menuntut kita untuk selalu waspada dengan waktu-waktu tersebut, wa ana'an zaidan, dan selalu berusaha untuk berusaha. Ai fa khaffaf ankum, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala meringankan untuk kalian, wa amarakum bima tayassara alaikum, dan Allah memerintahkan kalian dengan apa yang mudah bagi kalian. Sawa'un zada 'alal miqdar aw naqasa, sama saja lebih dari ketentuan atau kurang dari ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah apa yang mudah bagi kalian dari Al-Qur'an. Ay mimma ta'rifuna wa mimma la yashukku 'alaikum, yaitu apa yang kalian tahu, ayat-ayat yang kalian hafal, dan apa yang tidak menyusahkan untuk kalian, memberatkan bagi kalian, enggak usah panjang-panjang maksudnya. Walihada kana al-musalli bil-laili ma'muran bis-sholati madama nasyaitan. Oleh karena itu orang yang salat malam senantiasa diperintahkan untuk salat selama dia masih semangat, selama dia masih rajin. Fa idza fatara aw kasala aw na'isa, apabila dia malas, futur malas dan ngantuk, maka falyastari, istirahatlah. Liya'ti as-salata bi tuma'ninatin wa rahatin, agar dia mendatangi salat nanti dengan tuma'ninah, tenang dan nyaman. Summa dzakara ba'dul asbab al-munasibah lit-takhfif. Kemudian setelah menyebutkan takhfif, keringanan, beliau atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sebab yang cocok untuk mendapatkan keringanan. Apa saja sebab tersebut? Sebab yang pertama, faqala alima an sayakunu minkum marda. Allah tahu kalian itu pasti akan ada yang sakit, tertimpa penyakit. Yashukku alaihim salatu sulusayil laili aw nisfahu aw sulusahu. Yang mana salat malam, baik itu sepertiga, setengah, atau 2/3, akan menyusahkan orang-orang yang sakit, mardo. Falyusalli al-marid, maka hendaklah seorang yang sakit itu salat al-mutasahhal alaihi, salat yang mudah baginya. Wala yakunu aidan ma'muran bis salati qa'iman inda masyaqqati dzalika, dan juga tidak diperintahkan untuk salat dengan berdiri ketika berdiri itu membuat atau memberatkan dirinya, maka cukup dengan duduk. Bal law syaqat alaihi salatun nafilah, bahkan kalau seandainya orang yang sakit, dia berat, sulit untuk melaksanakan salat sunnah, falahu tarkuhu, maka boleh bagi dia untuk meninggalkan salat sunnah tersebut. Walahu ajru ma kana ya'malu sahyan, dan dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana dahulu dia mengamalkan salat tersebut ketika masih dalam keadaan sehat. Nah, jadi kalau seorang biasanya salat malam, dia biasa salat malam, tiap hari salat malam. Kemudian suatu hari dia sakit, kemudian dia nggak bisa bangun untuk salat malam, maka dia tetap mendapatkan pahala salat malam tersebut. Nah, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Kemudian yang berikutnya,
yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi ini untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ai wa alima anna minkum musafirin, ya, dan Allah tahu bahwasanya di antara kalian itu ada orang-orang yang melakukan perjalanan, yusafiruna litijarah, ya, safar untuk berdagang, untuk mencari rezeki, liyastaghnu anil hulki, untuk mencukupi diri mereka dari membebani orang lain, wa yatakaffafu anin nas, dan untuk bisa menahan diri dari tidak meminta-minta kepada manusia. Fal musafir, maka orang yang musafir, haluhu, ya, keadaannya tunasibut takhfif, cocok untuk mendapatkan keringanan. Walihada khaffafa anhu fi salatil fardhi, oleh karena itu Allah meringankan bagi orang yang safar dalam salat wajib, ya, fa ubiha lahu jam'u salataini fi waqtin wahidin, dan Allah telah mengizinkan bagi orang yang safar untuk menjamak salat dalam satu waktu, wa qasrus salati rubaiyah, dan boleh untuk mengqasar salat-salat yang berjumlah 4 rakaat. Nah, kita baca fotonya dulu. Habis itu sudah. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW memasuki masjid, ya, ini berkaitan dengan tadi salat dalam keadaan nasyad, dalam keadaan semangat, sedang semangatnya, bukan dalam keadaan ngantuk ataupun dalam keadaan malas. Nah, wa hablun mamdudun baina sariyatain, kemudian ada tali, ya, tali yang memanjang antara dua tiang masjid. Kemudian Nabi mengatakan, mahada, apa ini? Tali apa ini? Kemudian para sahabat mengatakan, li Zainab, ya, untuk Zainab wahai Rasulullah, tusalli, agar dia gunakan untuk salat. Fa idza kasarat, apabila dia malas untuk salat, atau fataras, atau sedang futur, amsakat bihi, dia akan memegang tali tersebut agar kembali semangat. Faqala halluhu, ya, lepaskan talinya, liyasila ahadukum nasyatahu, agar seorang di antara kalian mendapatkan semangatnya kembali. Biarkan semangatnya kembali. Fa idza kasala aw fatara, apabila dia malas, futur, maka qa'ada, duduk, istirahat, jangan terus melanjutkan salatnya, tapi nanti lagi. Nah,